Halo, dengan Bang Review di sini. Oke, Advan i5e. Jadi smartphone dengan bandrol harga 1,4 jutaan ini udah aku pakai selama semingguan. Dan kayak gimana review bodinya, fitur-fiturnya, kameranya, performanya, dan segala macamnya. Langsung simak aja video ini sampai tuntas. Dan ya, sebelum di review kita lihat dulu spesifikasinya. Advan i5e. Jadi untuk bodinya sendiri tergolong mantep ya. Karena yang pertama adalah build quality-nya ini bagus, walaupun harganya murah, tapi menawarkan bodi yang ciamik. Bagian belakang kelihatan kinclong ya, berkilau gitu. Dan satu hal yang unik adalah ternyata bodinya ini nggak unibody, bisa dicopot. Dan di dalamnya tentu ada baterai yang nggak bisa dicopot pula. Ada 2 slot SIM card, support 4G, dan pastinya ada slot microSD. Overall untuk bodinya sendiri aku nggak ada keluhan. Bagian belakangnya juga nggak ada kriuk-kriuk. Beratnya pas, digenggam enak banget. Kemudian dari tombol-tombolnya, bagian kanan ini ada tombol power sama volume up and down. Lalu pada bagian atas ada lubang earphone, ada lubang mic, sama lubang untuk ngecas. Bagian belakang ada kamera, ada flashnya, ada tulisan Advan, sama ada lubang speaker ya pada bagian bawah sendiri ini. Terus bagian depan bodinya ada kamera pastinya, ada flashnya juga, dan ada 3 capacitive button yang tidak ngeluarin cahaya. Habis itu kita bahas layarnya ya. Jadi layarnya ini ukurannya 5 inch dengan resolusi HD. Dipakai di outdoor nggak ada masalah ya, karena mampu menjaga visibilitas dan viewing angle-nya juga lumayan oke. Untuk kerapatan pixelnya jika kita lihat dengan seksama mungkin rada sedikit longgar ya. Itu pun kalau kita lihat dengan deket banget. Kalau dari jauh nggak bakal kerasa, dan aku sendiri nggak ada masalah sama layarnya si Advan i5e. Kemudian aku jelasin fitur-fiturnya ya. Jadi si Advan i5e ini punya double tap to wake, ada gestur-gestur juga. Habis itu tombol-tombol kapasitif ini yang di bawah ini, antara tombol home sama tombol multitasking atau recent task bisa kita set fungsinya ya. Jadi tinggal masuk aja ke setting, ke event buttons. Bisa kita pilih ya, short press action tuh buat ngapain, dan long press actionnya juga buat ngapain. Aku sendiri ngeset home buttonnya ini kalau ditahan bakal buka aplikasi sebelumnya yang kita buka. Ini praktis banget. Sama di bagian menu buttonnya ini aku set kalau di long press bakal ngambil screenshot. Ya, fitur yang unik dan jarang ditemuin di smartphone pada umumnya. Lalu dari operating systemnya, jadi ini pakai iDOS atau iDOS atau iDOS ya bacanya. Kayaknya iDOS. Dan dia nawarin tampilan yang manis ya. Icon-iconnya catchy, warna-warni gitu. Dan untuk customisasinya tentu kita bisa ganti theme. Ya, theme-nya baru tersedia 2 doang. Semoga nanti ditambah lagi ya sama si Advan. Dan pada home screen ini semua aplikasinya dijembreng di depan ya, nggak ada app drawer. Dan yang unik adalah menu setelah list-list app-nya ini. Jadi kita bisa ngeset foto tertentu untuk dipajang di home. Ya mungkin berguna untuk ngeset foto mantan atau gebetan kalian, atau binatang peliharaan kesayangan kalian. Biar selalu teringat ya sama kenangan manis dengan si doi. Dan menu setelahnya ada pilihan musik player ini. Ya fitur yang nggak pernah aku pakai tapi lumayan juga ya buat nambah-nambah. Terus kita bicara soal performa. Ya, si Advan i5e ini bisa dibilang adalah smartphone kelas low end ya. Maka dari itu spek processing powernya nggak wah-wah banget. Tapi ketika dipakai untuk buka tutup app misalnya, performanya tuh nggak lemot, nggak juga gegas ya. Jadi performanya sedang-sedang aja. Mungkin ada sedikit loading pada awal-awal ketika buka app tertentu. Dan loadingnya nggak terlalu lama, nggak jadi masalah ya. Overall masih enak banget buat sosmed dan buat gaming. Ya buat gaming bisa juga. Aku coba game berat yaitu Asphalt Extreme pada settingan LDPI sama kualitas grafis better performance, bisa jalan dengan lancar ya. Dan juga aku coba yang namanya Riptide GP2.
Ya, game ini dapat berjalan dengan mulus pada settingan tertinggi. Dan untuk multitaskingnya juga nggak ada masalah. Dapat berjalan dengan semestinya ya, dengan spek processing power yang seperti ini. Habis itu kita ke kamera. Ya, baik kamera depan maupun belakang ini dilengkapi dengan flash. Dan untuk kamera belakangnya, shutter to shutternya tidak terlalu cepat. Dan hasilnya lumayan loh ya. Pada kondisi banyak cahaya, pada umumnya dapat menghasilkan capturean yang cukup bagus dan cukup tajam ya. Lalu untuk kamera depan, ya karena ada flashnya jadi cukup membantu untuk selfie dalam keadaan low light. Dan yang pasti ada beauty mode-nya biar kita tambah kinclong kulitnya sama tambah mulus. Dan terakhir dari baterai. Ya walaupun baterainya bisa dibilang nggak gede-gede banget, tapi mampu memberikan screen on time antara 3-4 jaman. Dan overall smartphone ini bisa tahan kurang lebih hampir seharian ya. So, kesimpulannya. Jadi dengan harga yang sangat terjangkau 1,4 jutaan, si Advan i5e ini menawarkan bodi yang tergolong sangat bagus ya. Build quality-nya rapi, glass-nya 2.5D, desainnya juga kekinian. Habis itu yang pasti dia udah support 4G ya, tinggal pakai. Dan selain itu si Advan i5 ini juga menawarkan UI yang colorful dan diharapkan UI-nya ini mendapatkan pengembangan lebih jauh lagi ya, seperti theme yang lebih banyak lagi. Ya overall cukup recommended dengan harga 1,4 jutaan ini. Dan kalau kalian minat pengen beli si Advan i5e, link pembeliannya ada di deskripsi video. Ya, thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel Bang Review dan follow Twitter sama Instagram @bangreview dan sebarkan channel ini ke teman-teman kalian. Oke, thank you guys and see ya.